Untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya proses terjadinya perombakan kabinet di akhir pemerintahan Joko Widodo, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Tika Beremau. Halo, selamat siang Tika. Tika, informasi terkait perombakan kabinet ini memang santer terdengar akhir-akhir ini. Dan sebenarnya bagaimanakah proses perombakan ini bisa terjadi? Bisa Anda sampaikan, Tika? Ya, selamat siang. Baru saja Presiden Joko Widodo ini mereshuffle atau melantik sejumlah menteri dan juga wakil menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, dan posisi-posisi yang baru saja dilantik Presiden ada ada posisi Menkumham, kemudian ada Menteri ESDM, Menteri Investasi, Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan juga Kepala Badan POM. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Pak Bahlil Lahadalia. Selamat pagi. Ya, Mbak. Ya, gimana Pak setelah dilantik dari Menteri Investasi sebelumnya menjadi Menteri ESDM, saat ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo atas kepercayaannya. Sudah tentu ini amanah pengabdian kita kepada rakyat bangsa dan negara, dan harus kita lakukan secara baik. Sudah tentu Menteri terdahulu senior saya Pak Arifin sudah melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik. Jadi yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki sama-sama. Pak, ini bagaimana nih sinkronisasi, karena Bapak sebelumnya di bagian investasi, kemudian sekarang harus bekerja menggantikan tugas Pak Arifin. Ini bagaimana komunikasi antara Bapak dan juga Pak Arifin sendiri? Selama ini hubungan kami sangat baik ya, karena memang ada sebagian pekerjaan Kementerian Investasi dan Kementerian SDM itu yang berkaitan, terutama di sektor pertambangan, kemudian hulu migas, kemudian di sektor kelistrikan. Jadi saya pikir ini bukan barang baru juga bagi saya, dan ke depan saya pikir apa yang menjadi PR-PR kita akan selesaikan. Karena orientasi kita itu adalah percepatan perizinan, kemudian adalah bagaimana bisa meningkatkan produktivitas terhadap mineral maupun oil and gas kita, karena ujungnya itu menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan negara. Yang berikut juga kita bicara tentang CCS ya, storage karbon, kemudian energi baru terbarukan, kemudian kita bagaimana menurunkan emisi. Ini adalah bagian-bagian yang harus dibicarakan ke depan. Pak Bahlil, ini tugas sebagai Menteri Investasi ini dilimpahkan atau diberikan kepada Pak Rosan Roslani. Ini bagaimana pesan-pesan terhadap Pak Rosan sendiri, mengingat ada PR yang cukup berat nih Pak, mencari investor untuk pembangunan IKN nih Pak? Pak Rosan ini kan senior saya, kami sama-sama di HIPMI, sama-sama di Kadin, dan saya pikir Pak Rosan pasti akan lebih baik daripada saya lah. Beliau orang hebat, ya Pak Rosan ini orang hebat, dan tidak akan susah untuk beradaptasi, karena memang itu bagian daripada pekerjaan sehari-hari. Dan saya selalu akan bersinkronisasi, karena kami sama-sama Satgas kan. Sekarang beliau jadi ketua Satgas, dan saya jadi anggota Satgas, jadi pasti bersinkronisasi. Pak, ini juga pertanyaan publik bahwa reshuffle ini dilakukan di 2 bulan jelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah ada masalah terkait dengan kinerja untuk masa kinerja yang cukup singkat ini Pak, atau apa semuanya akan berjalan lancar saja? Yang pertama, reshuffle ini kan menteri itu kan pembantu presiden, jadi itu hak prerogatif presiden. Yang kedua, dengan waktu yang 2 bulan ini kita harus optimalkan bagaimana agar kita mampu meningkatkan produktivitas kinerja kita. Jadi saya pikir bukan persoalan waktunya, tapi persoalan bagaimana memanfaatkan waktu dan membuat strategi yang lebih baik. Ya. Kemudian terakhir Pak, apakah ada komunikasi dengan Pak Prabowo terkait hal ini Pak, reshuffle pada hari ini? Ya, tadi pagi saya datang pamitan di bawah Presiden Prabowo. Saya dinasehati, saya diberikan wejangan. Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah Mas Bahlil, ini adalah mengelola SDM itu, mengelola sumber daya alam yang terkait dengan rakyat. Jadi harus mementingkan kepentingan rakyat. Ya, nasionalisme NKRI kita harus bagus. Kemudian mampu menata perizinan yang lebih baik, transparan, memudahkan. Harus pengelolaan sumber daya alam yang inklusif, melibatkan rakyat daerah. Jadi tadi saya pamit sama Bapak Presiden Prabowo, saya pamit, beliau adalah presiden terpilih, beliau adalah tokoh yang sudah memberikan nasihat kepada kami sebagai adik-adiknya dalam pelantikan hari ini. Terima kasih Pak Bahlil atas waktunya Pak, selamat bertugas.
PLT dengan Ketum. Apakah Ya, ini itu bisa tadi wawancara kami dengan Menteri SDM yang baru saja dilantik, Bahlil Lahadalia, dan memang kalau melihat reshuffle kabinet yang dilakukan 2 bulan jelang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir, ini memang dikatakan sebagai bentuk upaya dari atau bentuk salah satu bentuk upaya dari masa transisi untuk memperlancar sinkronisasi program-program dari masa pemerintahan yang saat ini sedang berjalan untuk agar lebih efektif di masa pemerintahan yang akan datang. Kembali ke studio. Baik, Tika Beremau, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.